Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi berjumpa dalam program Sinode Gemibem lewat multimedia, dalam program Suara Gembala dengan tema Menjadi Terang dan Memuliakan Tuhan. Berdasarkan pembacaan Alkitab, Injil Matius pasal 5 ayat 16 yang berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema Suara Gembala kita saat ini adalah sesuatu yang sudah akrab dalam pendengaran kita, yaitu menjadi terang dan memuliakan Tuhan. Kita semua pasti sering mendengar atau bahkan kita sering mengucapkan bahwa orang Kristen adalah pembawa terang. Tetapi bisa saja sesuatu yang sudah tidak asing di telinga kita atau kita ucapkan belum kita pahami secara benar. Apa arti ungkapan bahwa orang percaya adalah terang dunia? Saudara-saudaraku, salah satu kewajiban para murid Yesus adalah menjadi terang dunia. Hal ini berarti bahwa Tuhan Yesus menginginkan para murid melakukan panggilannya dengan setia melalui kehidupannya yang bersih dan murni, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk memuliakan Allah. Yesus berpesan bahwa kita harus menjadi terang di depan semua orang yang hidup dalam kegelapan dan menuju kebinasaan. Ketika kita bersekutu dengannya sebagai sumber terang dan menaati firman-Nya setiap hari, maka kita pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Allah dan menuntun orang-orang untuk mengenal Kristus sumber terang yang menyelamatkan. Dengan apa kita perlu menerangi sekitar kita? Firman Tuhan berkata, dengan perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita memuliakan Allah. Tanpa perbuatan baik, maka sia-sialah kekristenan kita selama ini. Saudara-saudaraku, terang adalah untuk dilihat. Kekristenan adalah sesuatu yang untuk dilihat. Di dalam kekristenan tidak ada istilah mengikuti Yesus secara sembunyi-sembunyi. Kalau orang menjadi Kristen, maka kekristenannya haruslah dapat dilihat secara nyata. Dan tanda awas bagi kita umat Tuhan saat ini, kekristenan jangan hanya terlihat di gereja atau di tempat-tempat ibadah lainnya, tetapi harus nampak dalam kehidupan setiap hari, baik di rumah, yaitu membangun hubungan harmonis dengan semua anggota keluarga, di tempat pekerjaan, di sekolah, di mana saja kita berada dan kapan saja, karena kita adalah terang dunia. Orang Kristen haruslah dapat menjadi jalan dan terang bagi orang-orang lain. Dengan kata lain, orang Kristen adalah contoh baik dalam pikiran, perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Sebagai pengikut Kristus, kita melakukan perbuatan baik secara terang-terangan bukan agar dipuji orang, melainkan agar Allah dipermuliakan. Perbuatan baik yang kita lakukan dalam pimpinan Roh Kudus akan dapat dilihat seperti cahaya di tengah kegelapan, dan orang yang melihat itu akan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan Alkitab saat ini sungguh jelas perintah Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Itu berarti kita harus mewartakan kebenaran keselamatan dalam Kristus melalui setiap perbuatan dan karya yang kita lakukan.
Pada saat kita mengulurkan tangan untuk menolong orang lain, kita akan menemukan senyum kebahagiaan pada diri mereka. Itu akan menghadirkan sukacita yang jauh lebih besar dalam diri kita. Pada saat kita membahagiakan orang lain dengan sikap yang berkenan kepada Allah, kita telah menjadi cahaya terang yang menarik orang lain untuk mencari Kristus. Maka betapa berdampaknya hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pancarkan terang Kristus dan jadilah lampunya. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin juga kita memiliki kerinduan untuk membawa orang tinggal dalam kasih dan terang Tuhan. Teruslah bersinar dan janganlah biarkan terangmu mati sehingga menyesatkan banyak orang. Jadikanlah hidup kita sebagai cahaya yang memancarkan kasih Kristus. Jadilah cahaya yang tidak akan pernah pudar untuk menerangi kegelapan dunia. Tuhan pasti dimuliakan. Amin.